Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrul Ardani, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Pada konten kali ini kita akan membahas mengenai orientalis dan oksidentalis. Apa itu orientalis dan apa itu oksidentalis? Let's check it out. Yang pertama kita akan membahas mengenai orientalis. Apa itu orientalis? Ya, orientalis jika dilihat dari segi katanya orient yang berarti timur. Jadi secara simpelnya orientalis adalah istilah yang digunakan terhadap orang-orang barat atau para cendekiawan dan ilmuwan barat yang mengkaji mengenai dunia belahan timur atau orang-orang timur. Nah, di sana mereka mengkaji seluruh dimensi kehidupan mereka. Nah, dari segi aspek budaya, sosial, politik, agama dan lain sebagainya. Mereka mengkaji itu. Nah, kemudian di sini salah satu orientalis memberikan definisi terhadap orientalis itu sendiri. Nah, yang dikemukakan oleh Edward Said. Jadi, menurut Edward Said, orientalis itu ialah suatu gaya berpikir yang berdasar perbedaan ontologis dan juga epistemologis yang diciptakan antara timur dan barat. Setelah mengetahui apa itu orientalis atau definisinya, kita beralih ke sejarah munculnya. Di sini tidak ditemukan data pasti atau data yang paling akurat siapa orang barat pertama yang mengkaji mengenai timur. Namun di sini banyak yang mengemukakan bahwa awal mula munculnya orientalis itu ketika adanya pertikaian atau persaingan politik dan agama antara umat Islam dan umat Kristen yang ada di Palestina. Di sini yang memicu terjadinya perang salib pada masa kekuasaan Nuruddin Zanki dan Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam benak mereka, para kaum orientalis berpendapat bahwa orang-orang timur itu memiliki peradaban yang primitif. Bahkan mereka itu sangat merendahkan orang-orang timur dari segi ras, budaya, agama, dan lain sebagainya. Mereka dikatakan kaum-kaum yang keterbelakangan. Nah, bahkan dalam statement orang-orang orientalis, dia mengatakan orang-orang yang berkulit putih jauh lebih baik peradabannya daripada orang-orang yang berkulit hitam. Nah, adapun mengenai tokoh-tokoh orientalis, ya seperti Ignaz Goldziher, Joseph Scott, dan Edward Said, dan masih banyak yang lainnya. Setelah mengetahui sekelumit tentang orientalis, kita beralih ke oksidentalis. Ya, oksidentalis merupakan lawan kata dari orientalis tersebut. Ya, oksiden berarti barat. Jadi, secara simpelnya, oksidentalis ialah orang-orang timur yang mengkaji barat. Nah, kalau disederhanakan lagi, yaitu oksidentalis merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang menggunakan kacamata ketimuran. Kemudian dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwasanya oksidentalis ini merupakan respon dari orientalis itu sendiri. Mengenai kemunculan oksidentalis, pada dasarnya itu merupakan upaya untuk menghadapi westernisasi yang memiliki dampak yang cukup luas. Nah, dampaknya salah satunya ialah dapat kita lihat di masyarakat kita. Banyak dari masyarakat kita yang lebih mengunggulkan tren-tren dari barat, entah dari segi gaya hidup, berpakaian dan lain sebagainya. Bahkan teman-teman saya pun terkena dampak tersebut. Mereka mengatakan standarisasi orang ganteng ataupun cantik itu ialah dia berkulit putih. Nah, tapi di sini saya mengatakan you don't have to care about your fucking body fat, you don't have to care about your brown skin, you don't have to care about the acne, you don't have to care about anything that. But if you have this, a good heart, that's perfect. Jadi hal yang saya katakan ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang rupa kalian dan tidak memandang dari harta-harta kalian, akan tetapi Allah itu memandang hati kalian dan amal kalian. Hasan Hanafi dalam mengkanter para orientalis
beliau menuangkan dalam gagasannya At-Turas wa Tajdid setidaknya ada 3 pilar penting di dalamnya. Pilar pertama yaitu kritis terhadap tradisi. Pilar kedua yaitu kritis terhadap barat. Dan pilar ketiga yaitu kritis terhadap realitas. Jika dicermati, ketiga pilar ini memiliki keterkaitan dengan dimensi waktu, yaitu pilar pertama ini mewakili mengenai masa lalu yang dimana kita terikat dengannya. Yang pilar kedua yaitu mewakili masa depan yang dimana kita bisa berharap dengannya. Yang ketiga ialah pilar ketiga yang dimana ia mewakili masa sekarang atau masa kini yang dimana kita hidup di sekarang ini. Setelah mengetahui sekelumit tentang oksidentalis, kita perlu juga mengenal siapa-siapa tokoh oksidentalisme tersebut. Nah, yang pertama Syed Hussein Nasr. Beliaulah yang mempelopori gerakan neotradisionalisme. Kemudian Syed Qutb Hasan al-Banna al-Maududi. Beliaulah yang mempelopori gerakan neo-revivalisme. Kemudian Fazlur Rahman. Beliaulah yang mempelopori gerakan neo-modernisme. Kemudian yaitu Hasan Hanafi. Beliaulah yang mempelopori gerakan Al-Yasar al-Islam. Namun di sini banyak sekali para oksidentalisme yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan lain sebagainya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.